Si nomor 10 AC Milan bicara peluang raih Scudetto. AC Milan memulai musim 2021-2022 dengan hasil positif. AC Milan menang pada laga perdana mereka di Serie A. Namun, hasil bagus ini tidak membuat Brahim Diaz lantas berkoar-koar tentang perebutan Scudetto. AC Milan menjalani lawatan ke markas Sampdoria pada pekan perdana Serie A musim 2021-2022. Pada duel di Stadion Luigi Ferraris, Selasa dini hari kemarin, Milan menang dengan skor 1-0 dari gol Brahim Diaz. Bagi Milan, hasil ini tentu saja memberi optimisme besar bagi klub. Milan telah melakukan banyak hal di bursa transfer untuk memperbaiki skuad. Kemenangan atas Sampdoria membuat Milan makin percaya diri. Awal musim yang indah bukan hanya berlaku untuk Milan. Brahim Diaz pun pantas menikmati kemenangan yang didapatkan atas Sampdoria. Bukan hanya soal gol yang dicetaknya, tetapi nomor punggung dan perannya sebagai pemain inti. Musim lalu, Brahim Diaz memakai nomor punggung 21 dan acap kali menjadi pelapis Hakan Calhanoglu. Kini, peran berbeda dimainkan Brahim Diaz. Dia adalah pemilik nomor 10 yang baru dan pemain inti di Milan. Penampilan yang bagus. Kami masih harus meningkatkan performa, tetapi kami ada di awal musim. Yang penting menang dan mendapatkan 3 poin, kata Brahim Diaz. Kami berjuang dan menang bersama. Ini adalah semangat yang tepat. Nomor punggung 10, saya tahu ini Milan dan nomor yang penting, tapi saya tidak takut memakainya. Sambung pemain berusia 22 tahun tersebut. Sebelum laga melawan Sampdoria, Stefano Pioli mengklaim skuad Milan kini makin dewasa. Milan jauh lebih siap bersaing dibanding musim lalu. Lantas, menurut Brahim Diaz, apakah Milan sudah berani bicara Scudetto? Scudetto? Mari kita beralih dari topik itu dan membicarakan satu laga ke laga yang lainnya. Kami adalah Milan. Mari kita lihat saja ke depannya, tegas Brahim Diaz. Saya merasa punya koneksi baik dengan semua orang. Saya selalu mendudukan Zlatan Ibrahimovic. Tetapi saya juga bergaul dengan baik bersama Oliver Giroud. Papar Brahim Diaz terkait kolaborasinya di lini depan Milan. Pietro Pellegrini, permata baru AC Milan, ambisi kalahkan Ibrahimovic dan langkah Maldini. 28 Mei 2017 tidak akan pernah dilupakan siapapun pendukung AS Roma. Ini adalah pertandingan terakhir dari legenda serigala ibu kota, Francesco Totti, yang mengakhiri masa baktinya setelah berseragam AS Roma selama 25 musim. Bermain di Olimpico Stadium, AS Roma menang tipis di laga tersebut dengan skor 3-2 menghadapi Genoa. Tetapi, Olimpico sempat dibuat senyap oleh penyerang muda Genoa, Pietro Pellegrini, yang mencetak golnya hanya 3 menit setelah sepak mula. Saat itu usianya belum genap 18 tahun dan sudah sukses membuat senyap seisi stadion. Tentu adalah hal yang luar biasa. Pietro Pellegrini memang selalu dekat dengan kejutan dan catatan apik sejak muda. Lahir di Pegli, selatan provinsi Genoa, Pietro Pellegrini sangat dekat dengan identitas kota Genoa. Sang ayah, Marco, adalah manajer Genoa sejak 2017 dan kini menjadi manajer dari Torino setelah sukses menyelamatkan tim kota Turin dari degradasi. Pietro Pellegrini adalah penyerang yang sangat haus dengan kompetisi. Sisi kompetitifnya nampak sejak masih bergabung di akademi. Meski kelahiran 2001, Pietro selalu berkompetisi dengan pemain yang lebih senior dan pelatih Daniel Zorotta sudah membawanya ke tim U16 di usianya yang masih 14 saat itu. Di akademi, ia memang sulit mencetak gol meskipun berposisi sebagai penyerang karena persaingan dengan pemain yang lebih senior. Tetapi, kontribusinya untuk tim sangat jelas. Ia tak segan untuk menegur rekan setimnya yang lebih senior dan memberikan arahan. Dan pada 22 Desember 2016, Ivan Juric memberikan debut untuk menggantikan Rincon. Bermain hanya 2 menit, Pietro Pellegrini sudah memberikan tinta emas. Pellegrini adalah pemain termuda yang mencatatkan debut di Liga Italia di usia yang bahkan belum genap 15 tahun. Mengalahkan Amedeo Amadei bersama AS Roma pada tahun 1936. Berprestasi di usia muda, Pietro Pellegrini punya mimpi yang lebih tinggi yaitu mengalahkan Ibrahimovic. Saya akan menyamai semua gol yang dicetak dalam karirnya, ujar Pietro. Secara permainan, kedua pemain juga serupa. Pellegrini adalah penyerang jangkung, tingginya 188 cm.
yang punya kemampuan duel udara dan olah bola yang cukup prima. Talentanya diendus oleh sejumlah klub Eropa, mulai dari Manchester United, Real Madrid hingga Juventus sempat menginginkan jasanya. Sejatinya, Juventus adalah tim yang paling dekat mendatangi Pellegrini. Sang pemain juga berminat datang ke Turin saat itu. Namun, si nyonya tua memilih melepas Pellegrini. Kasus ini sama seperti yang dialami oleh Marco Verratti yang saat itu nyaris bergabung sebelum hengkang ke PSG. Akhirnya, Pellegrini bergabung ke tim Ligue 1 AS Monaco. Di Monaco nasibnya tidak begitu baik. Bergabung sejak 2018-2019, Pietro Pellegrini hanya memperkuat Monaco dalam 20 penampilan selama 3 musim. Cedera hamstring dan pangkal paha yang dialaminya memaksa Pellegrini lebih banyak menepi. Persaingan ketat di lini depan Monaco juga membuat Pellegrini makin sulit menembus tim utama. Akhirnya di awal musim ini, Monaco memutuskan meminjamkannya ke AC Milan dengan opsi pembelian di akhir musim. Kini Pellegrini tentu bertekad mengembalikan pemain terbaiknya bersama AC Milan. Didatangkan secara pinjaman, ini adalah salah satu langkah Paolo Maldini untuk mengantisipasi jadwal padat yang harus dihadapi AC Milan pada musim ini. Dan tentu saja, Pellegrini punya waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke bentuk permainan terbaik, sekaligus mencapai tekadnya menyamai rekor Zlatan Ibrahimovic. Hasil pertandingan Sampdoria versus AC Milan, skor 0-1. AC Milan sukses membuka petualangan mereka di Serie A 2021-2022 dengan kemenangan 1-0 kala melewat ke markas Sampdoria, Stadio Luigi Ferraris pada hari Selasa dini hari. Gol semata wayang yang diciptakan oleh bintang muda Brahim Diaz pada awal babak pertama sudah cukup untuk membawa Milan mengamankan 3 poin perdana mereka musim ini. Berkat hasil ini, Milan untuk sementara menduduki peringkat 8 klasmen, di bawah 7 tim lainnya yang meraih kemenangan di Goarnata perdana. Sementara itu, Sampdoria menempati peringkat 16. Milan mencoba langsung tampil menggebrak sejak awal pertandingan. Hasilnya, Brahim Diaz sudah berhasil membawa Rossoneri memimpin ketika laga baru berjalan 9 menit lewat sebuah tembakan meneruskan umpan tarik David Calabria. Sampdoria pun berupaya langsung memberikan respon. Sayangnya, 2 peluang yang masing-masing didapatkan Monolo dan Michael masih gagal membuahkan hasil. Milan sendiri sempat memperoleh sejumlah peluang untuk menambahkan keunggulan. Namun, skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu tetap bertahan hingga laga memasuki jeda turun minum. Kembali dari kamar ganti, Sampdoria berusaha meningkatkan intensitas serangan. Sayang, tembakan Gabbiadini pada menit ke-52 masih bisa dimentahkan oleh Mike Maignan. Meski berusaha sekuat mungkin, akan tetapi Sampdoria tetap cukup kesulitan untuk menembus pertahanan Milan yang tampil solid dengan duet Simon Kjaer dan Fikayo Tomori. Jelang laga usai, Milan hampir saja memanfaatkan betapa terbukanya pertahanan Sampdoria yang ditinggal keluar menyerang. Sayang, aksi Ante Rebic masih gagal berbuah gol. Skor 1-0 untuk kemenangan Milan pun menjadi hasil akhir laga ini.